Baik, di sini saya akan menjelaskan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai sidang PPKI. Nah, proses kemerdekaan itu diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima, Jepang tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, hal tersebut dilakukan oleh tentara Amerika Serikat. Maka dari itulah yang menyebabkan tentara Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, dalam pelaksanaannya itu tidak semulus yang kita bayangkan, akan tetapi ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, golongan muda ini ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Akan tetapi golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam mengambil proklamasi tersebut karena takut akan terjadi pertumpahan darah lagi. Nah, golongan tua ini terdiri dari Pak Soekarno, Pak Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwa Kusuma, dan Dr. Samsi. Nah, golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya ada Soekarni, ada Wikana, ada Malik, ada Khairul Saleh, ada Darwis, dan Yusuf Kunto. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Pak Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh tentara Jepang dan segera menyatakan kemerdekaannya. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945 tepatnya pukul 23 malam, Pak Soekarno beserta rombongan tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh beliau dan Muhammad Hatta, ada juga Ahmad Subarjo, di mana di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Nah, rumusan teks proklamasi itu diketik ulang oleh Pak Sayyidul Malik dan ditandatangani oleh Pak Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, untuk bendera merah putih itu dijahit atau dibuat oleh istri Pak Soekarno, yaitu Bu Fatmawati. Selanjutnya pada keesokan pagi, teks tersebut dibaca oleh Pak Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang yang hadir. Nah, upacara tersebut berakhir pada pukul 11 pagi. Dan hal itulah yang menjadi tanda atau titik balik dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehari setelah pelaksanaan proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang pertama kali dan berhasil mengambil keputusan, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk kedua kalinya dengan hasil membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang ketiga kali dengan hasil pasal 1 tentang nama sebagai ibu organisasi yang harus mengerjakan dan menjaga keselamatan masyarakat. Maka didirikanlah suatu badan yang diberi nama Badan Penolong Korban Perang. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang keempat dengan keputusan membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Indonesia. Akan tetapi hal itu dibatalkan. Lanjut membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakan pemilu. Nah, saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya materi akan saya sampaikan di part yang berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yakni peristiwa penting yang terjadi setelah kemerdekaan. Yang pertama ada peristiwa di Surabaya. Nah, dalam perjuangan di Surabaya terdapat dua peristiwa penting. Yang pertama itu insiden bendera di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945,
Belanda itu mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah, putih, dan biru, tepatnya di Hotel Yamato, sehingga menimbulkan kemarahan arek-arek Surabaya, terutama pemudanya itu marah. Akhirnya pemuda tersebut merobek bagian biru dari bendera tersebut, dan yang tersisa hanya warna merah dan putih. Nah, kemudian peristiwa penting yang kedua di Surabaya yakni saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan oleh Afney pada tanggal 10 November 1945, maka pecahlah perang antara masyarakat Surabaya dengan pasukan Afney. Nah, untuk mengenang dan menghormati jasa pahlawan tersebut, maka dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya dan ditetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Selanjutnya ada pertempuran di Ambarawa. Ambarawa itu sampingnya Salatiga ini. Tepatnya itu terjadi pada 20 Oktober 1945. Sekutu yang dibuncengi oleh Ninja saat itu mendarat di Semarang. Nah, di bawah pimpinannya siapa? Jenderal Bedel. Tentara sekutu itu memiliki niat untuk membebaskan tawanan perang Belanda yang berada di kota Magelang. Hal itulah yang menimbulkan bentrokan senjata antara Indonesia dan lawan. Lanjutnya, para pejuang Indonesia di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini itu mengejar pasukan sekutu sampai mundur ke kota Ambarawa. Nah, dalam pertempuran tersebut gugurlah Letkol Isdiman. Lalu pasukan Indonesia pun melancarkan serangan ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Nah, setelah itu pasukan sekutu mundur sampai ke Semarang. Lalu pada 15 Desember 1945, hal itu lah yang membuat tanggal 15 Desember menjadi peringatan Hari Infanteri dan dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Bisa kita kunjungi sampai saat ini monumennya. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945 agar kota Bandung itu di bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 November. Namun hal tersebut ditolak, tidak dihiraukan oleh orang-orang Indonesia, sehingga terjadilah bentrokan senjata. Dengan hasilnya Bandung Utara itu dikuasai oleh sekutu, sementara Bandung Selatan masih dikuasai oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Selanjutnya mereka mengeluarkan ultimatum yang kedua, itu berisi agar masyarakat dan TKR mengosongkan Bandung Selatan paling lambat tanggal 23 Maret 1946. Nah, pemerintah setelah menimbang-nimbang keselamatan masyarakat, politik, pemerintahan, maka memerintahkan tentara TKR untuk segera mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Nah, TKR pun mengikut perintah tersebut kok. Namun mereka itu pintar sekali, tidak mau menyerahkan kota Bandung secara cuma-cuma. Para tentara itu membakar dulu sampai habis wilayah tersebut. Nah, setelah itu para pejuang tetap melanjutkan perlawanan dengan melakukan perang gerilya, sehingga gugurlah Muhammad Toha pada peristiwa tersebut. Nah, saat ini peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada peristiwa penting yang terjadi di kota Semarang. Hal ini selama 5 hari ya. Pada tanggal 15 Oktober 1945 di kota Semarang terdapat isu bahwa cadangan air minum masyarakat di candi itu telah diracuni oleh pihak Jepang. Nah, hal itu serentak membuat masyarakat itu marah dan terjadi bentrokan antara Indonesia dan tentara Jepang. Nah, dalam hal itu Pak Karyadi itu gugur. Pak Karyadi itu ditembak ketika ingin memeriksa air apakah benar diracuni atau tidak. Dia ditembak oleh tentara Jepang. Nah, untuk menghormati jasa Dr. Karyadi, nama beliau itu diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit yang berada di Semarang, yakni Rumah Sakit Karyadi. Nah, sekiranya itu dari saya. Apabila nanti dari teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih.